Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hidayati Putri dengan NIM 2406038. Pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Trianto, baiklah kita akan masuk pada penjelasan bab 7, yaitu tentang urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota dengan teori dan kebijakan. Nah, bagaimana sih dengan dilema migrasi atau urbanisasinya? Inti permasalahannya adalah urbanisasi adalah proses peningkatan jumlah penduduk di mana dari tinggal di kota. Akibatnya, migrasi terjadi secara besar-besaran. Dari masyarakat berpindah dari desa secara besar-besaran akan berpindah di kota. Karena masyarakat desa memandang daerah kota itu adalah daerah yang berpenghasilan tinggi, jumlah kualitas umumnya sangat luas, serta pendidikan yang layak dapat ditempuh di daerah kota. Kehidupannya layak, sehingga mereka masyarakat desa mengharapkan penghidupan yang layak. Sehingga terjadilah perpindahan atau migrasi secara besar-besaran dari desa ke kota. Nah, inilah yang terjadi akibatnya pertumbuhan alami yang terjadi di dalam kota. Di mana permasalahan utamanya, Tudaro menyebutkan urbanisasi ini memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu sisi positif dan sisi negatif. Di mana sisi positif sendiri yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah penduduknya atau tenaga kerja meningkat di kota, sehingga pendapatan atau penghasilan yang terjadi di kota akan terus meningkat. Sedangkan dampak negatif yang diterima itu akan cenderung menimbulkan pengangguran atau kemiskinan, karena banyaknya tenaga kerja yang bermigrasi ke kota mengakibatkan lahan yang akan semakin memadat, jumlah pekerjaan atau peluang kerja akan semakin menurun, sedangkan skill atau kemampuan tidak memadai. Akibatnya terjadinya pengangguran dan kemiskinan di beberapa tempat atau daerah yang ada di kota. Sedangkan tren atau proyek yang terjadi di mana dunia semakin terjadi urban, di mana penduduk di tahun 1950-an hampir lebih atau kurang dari 30% penduduk di dunia berada di kota atau memadat di kota. Misalnya, kita simulasikan saja di Indonesia pada daerah Jawa itu sangat berpenduduknya padat sekali, karena di daerah Jawa memandang itu sangat modern, terutama di kota Jakarta. Namun sekarang hampir sebagian besar atau 55%-nya mengalami pemadatan penduduk yang lebih signifikan lagi. Apalagi untuk proyek di masa depan atau proyek di tahun 2050, lebih kurang kita memprediksi sebesar 68% terjadi pemadatan di daerah kota. Contohnya saja di Indonesia sendiri, urbanisasi terjadi sangat pekat atau sangat pesat terjadi di daerah Jawa, terutama di daerah atau kota di Jakarta. Karena di Jakarta kita memandang sebagai kota yang besar, fasilitasnya lengkap, jumlah pendidikan yang tinggi, dan fasilitas umum yang sangat-sangat memadai. Namun di sisi lain, masyarakat tidak memandang hal itu apakah cukup dengan kemampuan atau skill maupun kualitas hidup yang akan terjadi apabila kita tinggal di daerah perkotaan. Dampaknya sendiri adalah kemacetan, pemukiman yang ketumpuh, ketimpangan yang sangat besar antara kota dan desa. Kemacetan sendiri secara umum kita ketahui sangat padat terjadi di daerah Jakarta. Untuk kita berangkat pergi bekerja saja di kota Jakarta, kita harus memulai start berangkat dari jam 5 untuk masuk kerja di antara sekitar jam 7 sampai jam 8. Hal ini terjadi karena kemacetan umum sangat mudah terjadi di daerah kota karena padatnya penduduk dan padatnya lalu lintas atau kemudi yang berada di jalanan. Hal inilah yang mengakibatkan kemacetan sangat parah.
Yang kedua itu pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh ini terjadi pada daerah-daerah yang tidak kurangnya apresiasi atau kurangnya bentuk kepedulian mereka terhadap daerah. Misalnya daerah-daerah terpencil seperti daerah pinggiran. Nah, inilah yang disebut dengan pemukiman kumuh karena banyaknya kemiskinan atau pengangguran yang terjadi pada daerah kumuh itu sendiri. Ketimpangan dari desa dan ke kota sendiri itu sangat sering terjadi atau umum terjadi di daerah Indonesia sendiri. Nah, peranan di kota, bagaimana sih peranan kota dalam membangun pembangunan? Yang pertama yaitu sebagai pusat industri. Pusat industri sendiri di mana banyak terjadi produktivitas atau barang baru yang sering terjadi di kota, sehingga kota lebih maju dibandingkan dengan di daerah-daerah pedesaan dalam hal produktivitas suatu barang atau jasa. Yang kedua sebagai pusat inovasi. Dengan adanya sebagai pusat inovasi atau mencoba hal-hal baru, menjadikan kota sebagai multi sangat efektif atau investment di berbagai inovasi baik dalam teknologi maupun dalam perkembangan. Nah, sebagai pusat perdagangan, karena banyaknya penduduk yang tinggal di kota, maka konsumsi akan terus meningkat. Nah, peningkatan konsumsi inilah yang menjadikan sebagai pusat perdagangan karena banyak penduduk yang membutuhkan konsumsi dan belanja kepada pedagang. Nah, juga memadai sebagai penyedia lapangan kerja karena banyaknya instansi-instansi yang membutuhkan lapangan kerja. Nah, kota memiliki ukuran yang terlalu optimal karena bisa saja terlalu kecil atau terlalu besar. Apabila kota tersebut terlalu kecil, maka kota dianggap tidak efisien. Sedangkan apabila terlalu besar, maka akan terjadi masalah sosial yang terus meningkat seperti kejahatan, tindak kriminal, kemiskinan, atau ketimpangan drastis antara daerah kumuh dengan daerah yang elit. Nah, contohnya, apabila kota terlalu besar seperti Jakarta, akan terjadinya overcrowding. Adanya polusi yang terus meningkat dan biaya hidup yang sangat tinggi. Bahkan gaji UMR saja tidak memenuhi atau mencukupi dalam kehidupan seseorang selama sebulan di kota Jakarta sendiri. Karena dengan kebutuhan hidup mereka yang sangat tinggi, otomatis menjadikan mereka harus bekerja 2 kali lipat lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan dengan distrik industri sebagai konsentrasi industri sejenis di satu wilayah, manfaatnya sendiri yaitu efisiensi produksi, berbagi teknologi, dan mengurangi biaya. Contohnya saja yaitu Silicon Valley atau teknologi. Yang kedua yaitu kawasan industri Karawang di Indonesia. Nah, masalah kota raksasa. Masalah kota raksasa atau masalah kota di daerah yang terlalu besar atau mega city ini menyebabkan kota mengalami industrialisasi terpusat. Industrialisasi terpusat, misalnya contohnya di daerah Jakarta itu banyak perusahaan-perusahaan besar sebagai industri terpusatnya, sehingga terjadinya ketergantungan. Yang kedua yaitu ketimpangan antara desa dan kota yang akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Di desa masih mengalami masih menggunakan jasa pertanian atau peningkatan ketergantungan hidup mereka pada sektor pertanian dan sektor perkebunan, sehingga untuk beralih ke industrialisasi mereka sangat susah. Nah, berbanding terbalik dengan kota yang sudah mengalami industrialisasi dengan cepat dan peningkatan teknologinya juga cepat. Nah, akibat inilah terjadi migrasi secara besar-besaran. Contohnya seperti migrasi secara global.
adanya di Mumbai dan Lagos. Nah, di Mumbai dan Lagos sendiri itu memiliki slum yang besar atau kepadatan yang sangat ekstrim. Kepadatan ekstrim inilah yang menjadikan banyaknya tindak kriminal yang merajalela, tingkat produktivitas yang harus tinggi, konsumsi yang harus tinggi, pendapatan yang harus tinggi. Sehingga apabila ketidaktercapaian keseimbangan, maka akan menimbulkan masalah lainnya lebih besar lagi dalam sektor perekonomian. Selanjutnya, bagaimana sektor informal perkotaan? Sektor informal perkotaan sendiri adalah sektor dalam kegiatan ekonominya yang tidak terdaftar resmi atau skala yang kecil dan padat karya. Contohnya seperti pedagang kaki lima, pedagang ojek, atau warung-warung kecil. Nah, inilah yang menjadikan peran atau sektor informal itu lebih menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Masalahnya, dengan pedagang kaki lima, ojek, atau warung-warung kecil yang ada di sekitar kita emang menyerap tenaga kerja. Namun pendapatan yang diterima otomatis kecil juga karena pemasukan yang mereka terima juga kecil. Nah, inilah tidak ada jaminan sosial atau mereka tidak ada pensiunan yang diterima di hari tua nanti, dan rentan terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya apabila terjadi penggusuran penggunaan jalan, maka sektor informasi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan kebijakan bagi sektor informal sendiri menurut TDAO adalah legalitas usaha kecil, akses kredit mikro, atau pelatihan keterampilan. Contohnya seperti program UMKM di Indonesia. Bagaimana dengan sektor formal di perkotaan? Misalnya oleh perempuan di sektor informal. Banyak perempuan yang bekerja pada sektor ini karena alasannya fleksibel dan lebih tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Misalnya, ibu rumah tangga lebih memilih kerja sampingan seperti laundry atau pekerjaan paruh waktu karena waktunya lebih fleksibel. Kita bisa menyesuaikan dengan aktivitas lainnya sehingga tidak memadatkan jadwal pada hari-hari tertentu saja. Nah, inilah selain itu juga memberikan pendapatan tambahan dan seringkali tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi seperti pekerjaan laundry atau menjaga warung. Nah, itu biasanya tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Contohnya saja, seorang ibu rumah tangga yang berjualan makanan di pasar ini kredibilitasnya tergantung berapa penjualan, berapa keinginan yang dilakukan legalitas ibu rumah tangga terhadap penjualan yang mereka inginkan di pasar. Selanjutnya, kita akan membahas dengan migrasi dan pembangunan. Migrasi sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sendiri yaitu adanya transfer tenaga kerja dari ke sektor produktivitas, di mana biasanya pekerja yang hanya melakukannya pada sektor pertanian sekarang dapat bekerja ke sektor produktivitas sehingga waktunya akan lebih efisien, pendapatan akan lebih tinggi, dan hidup akan lebih terjamin. Kita sekarang dengan ini mengalami permasalahan Remingtage atau Remington. Itu pengiriman uang. Biasanya seseorang yang pergi merantau atau bermigrasi ke daerah kota memiliki permasalahan utama, yaitu sebagai ketergantungan untuk mengirimkan penghasilan mereka ke daerah desa sehingga sulit untuk menjalani hidup yang layak. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah adanya brain drain dari desa atau bermigrasi secara berlebihan dan pengangguran yang terjadi di kota akibat dari pengelonjakan migrasi tadi, sehingga bisa saja yang bermigrasi tidak dapat penghidupan yang layak, terjadi pengangguran dan kemiskinan meningkat di kota. Contohnya saja, buruh migran Indonesia yang mengirimkan uang ke desa, tapi desa kehilangan tenaga kerja produktivitas mereka. Selanjutnya,
kita akan membahas teori ekonomi migrasi dari desa dan ke kota dalam model Todaro. Intinya, orang yang pindah ke kota bukan karena pekerjaan tersedia, tapi karena adanya harapan pendapatan. Mereka berspekulasi bahwa apabila saya berpindah ke kota, maka saya akan mendapatkan pendapatan yang lebih layak dibandingkan saya tinggal di desa. Padahal sebaliknya, apabila kita melihat atau berpeluang lebih tinggi, maka kebutuhan di daerah kota itu sangat tinggi dibandingkan di daerah desa. Dengan pendapatan yang lumayan tinggi, namun pengeluaran juga akan tinggi atau expand income. Nah, migrasi itu dapat terjadi jika pendapatan yang diharapkan lebih besar daripada pendapatan di desa. Inilah yang seringkali menyebabkan masyarakat lebih memilih bermigrasi ke kota daripada bertahan hidup di desa. Walaupun banyak pengangguran di kota, tapi orang memilih tetap pindah karena harapan pekerjaan formal yang lebih tinggi. Contoh nyatanya, seperti lulusan SMA yang lebih memilih pindah ke Jakarta meskipun belum ada pekerjaan yang pasti menunggu. Nah, bisa jadi setelah melakukan migrasi, akibatnya terjadi pengangguran sementara sebelum mendapatkan pekerjaan yang layak. Apabila mengalami keberuntungan, maka akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghidupan dan pendapatan yang cukup. Sedangkan apabila tidak mendapatkan pekerjaan, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran yang terjadi di kota Jakarta. Selanjutnya, itu pengangguran di kota bisa saja tetap tinggi, walaupun lapangan kerjanya bertambah. Mengapa demikian? Lapangan kerja yang tinggi itu membutuhkan skill yang memadai, sedangkan pengangguran di kota tidak memiliki skill yang diinginkan oleh lapangan pekerjaan, sehingga tidak memenuhi kreativitas atau kreativitas yang kriteria yang diinginkan, sehingga pengangguran tetap terjadi. Akibatnya, upah di kota akan semakin tinggi, probabilitas kerja akan semakin rendah, dan upah desa rendah, tetapi pasti keputusan berdasarkan dengan ekspektasi. Dengan itu, ada 5 ekspektasi dalam kebijakan yang ditetapkan oleh Todaro. Yang pertama, tidak cukup hanya menciptakan lapangan kerja di kota. Mengapa demikian? Belum tentu lapangan kerja yang tercipta di kota itu sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Akibatnya, ketidaksesuaian kriteria atau skill yang mereka inginkan ini menyebabkan banyak masyarakat lebih menganggur karena tidak sesuai atau tidak sesuai kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, yaitu perlu adanya pembangunan desa. Dengan peningkatan pembangunan yang ada di desa, peningkatan peralihan dari pertanian ke industri meningkatkan pembangunan kota, pembangunan di desa. Dengan peningkatan pembangunan desa, otomatis peningkatan atau pendapatan akan naik. Nah, yang ketiga itu pengurangan kesenjangan dari desa dan kota. Dengan pembangunan yang terjadi di desa, maka kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota akan terus menipis. Nah, inilah dengan adanya pengendalian urbanisasi atau pengendalian tingkat migrasi yang terjadi dari desa ke kota. Setelah terjadinya pengendalian urbanisasi, maka yang kelima adalah dengan peningkatan informasi tenaga kerja. Peningkatan informasi tenaga kerja bisa saja kita buka dengan pemilihan skill melalui kinerja atau pendidikan. Setelah pendidikan atau peningkatan kerja, informasi kerja, tenaga kerja meningkat, otomatis masyarakat yang berpendidikan masyarakat muda akan memiliki peluang yang sangat besar dengan skill yang mereka miliki. Nah, bagaimana? Untuk itu, kita akan menerapkan strategi komprehensif. Strategi yang pertama yaitu dengan peningkatan pendekatan terintegrasi. Todaro sendiri menekankan yaitu solusi terbaiknya adalah pembangunan pedesaan. Todaro sendiri menekankan solusi terbaiknya adalah dengan melakukan pembangunan pedesaan.
seperti peningkatan infrastruktur desa dan lapangan kerja lokal. Yang kedua yaitu dengan kebijakan urban. Perubahan yang murah atau transportasi publik harus ditingkatkan. Yang ketiga yaitu adanya dukungan dari sektor informal. Yang pertama, kredit mikro, legalitas usaha, pendidikan dan keterampilan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kerja di dunia nyata. Contohnya di Indonesia, terjadinya urbanisasi ke kota Jakarta itu sangat tinggi. Yang kedua itu banyaknya pekerja yang masuk dalam sektor informal seperti pedagang, pembuka warung kaki lima di jalan, ataupun sektor menjadi ojek. Nah, inilah akan memunculkannya kemacetan atau pemukiman kumuh. Untuk itu, pemerintah harus melakukan suatu program, yaitu peningkatan dana daerah desa, peningkatan UMKM, dan pengembangan IKN, pemindahan ibu kota menjadi lebih efektif karena akan menyerap beberapa sektor tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa urbanisasi itu adalah fenomena yang tidak dapat kita hindarkan karena masih menerapkan prinsip apabila saya berpindah ke kota atau melakukan migrasi maka akan mendapatkan pendapatan layak. Nah, itu patut dipertimbangkan lagi untuk masyarakat yang berada di daerah desa. Yang kedua yaitu migrasi desa atau kota didorong oleh harapan ekonomi. Karena dengan harapan pendapatan yang tinggi inilah belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, untuk itu kita bisa menjadikan daerah kota sebagai motor pertumbuhan. Melakukan perkembangan daerah desa, pembangunan di daerah desa untuk menjadikan contoh dan mencontoh dari daerah kota pengembangannya. Nah, ini bisa saja menjadi sumber masalah sosial apabila migrasi ini terus berkelanjutan dan peningkatannya sehingga terjadi peningkatan kemiskinan dan peningkatan pengangguran. Maka solusi terbaiknya adalah tidak hanya berfokus pada daerah kota, tetapi juga kita harus berfokus pada daerah pembangunan yang ada di desa untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan yang layak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.